Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami banggakan, kali ini kalian akan belajar dalam melakukan pembuatan program kerja menggunakan software Mastercam, di mana contoh project yang akan kalian kerjakan yaitu seperti pada gambar di depan ini yang kalian lihat. Nah, untuk pembuatan sketch pada Mastercam, kita harus mulai dari sini. Nah, saya kasih tanda, kita mulai dari sini ke atas dulu. Sini. Nah, berapa jaraknya, yaitu 15 mm. Kenapa 15 mm? Karena 15 mm itu merupakan hasil pembagian diameter 30. Nah, kenapa harus dibagi dua? Nah, kenapa? Karena ini merupakan benda kerja poros, yang mana dari titik sini, saya tulis ya, sini, misalkan saya tulis di sini titik A, di sini titik B. Nah, di sini titik B. Nah, sebetulnya A ke B ini merupakan setengah dari diameter benda kerja ini, karena di sini ada garis sembunyi. Nah, oleh karena itu, kita bagi dua. Diameter 30 itu adalah penjumlahan dari B ke A15, nanti dari A ke bawah juga, atau saya tulis titik C di sini. Nah, titik C. Nah, di sini sebetulnya 15 juga. Jadi diameter 30 itu adalah dari B ke C. Nah, karena kita buat sketchnya dari A ke B, maka diameter 30 ini harus dibagi dua. Nah, setelah kalian buat garis dari titik A ke titik B, kalian juga buat lagi garis dari titik B, dari titik B ini ke sini. Nah, misalkan saya kasih tanda di sini titik C. Titik C aksen aja lah. Nah, aksen. Setelah itu, selanjutnya kalian dari titik C ke titik D di sini nih. Sampai sini buat garis. Nah, misalkan saya tulis di sini adalah titik D. Oke. Nah, selanjutnya dari titik D kita buat garis ke titik E sini. Saya tulis di sini titik E. Dari titik E kita buat garis lagi ke titik F. Ini titik F di sini. Kemudian kita buat garis lagi dari titik F ke titik G. Nah, ini titik G di sini. Selanjutnya kita buat sketch lagi dari titik G ke titik H. H di sini. Titik H. Terakhir kita buat sketchnya itu dari titik H ke titik A lagi. Nah, gitu. Jadi yang kalian buat nanti adalah garis sketch yang berwarna merah ini di Mastercam. Setelah dibuat, nanti kita lakukan proses chamfer, di mana chamfernya itu 2 kali 45 derajat, 2 kali 45 derajat, dan 2 kali 45 derajat, serta ini dibuat kontur radius dengan nilai radius R2. Nah, saya jelaskan dulu. Nanti kalian buat sketchnya dari titik A ke titik B dengan jarak berapa? 15 mm. Karena dari diameter 30 dibagi 2. Kemudian dari B ke C aksen, ini jaraknya adalah 30 mm. Kalian tinggal lihat aja dari ujung benda kerja, ini tunjukkan ukurannya, ke titik C aksen, tarik ke sini. Nah, ini berapa? 30 mm. Nah, selanjutnya adalah dari C ke D. Dari C ke D ini jaraknya adalah hasil pengurangan diameter 40
dikurangi diameter 30, yaitu diameter 10. Karena itu masih nilai diameter, kita bagi 2. Berarti diameter 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi C ke D jaraknya 5 mm. Selanjutnya dari D ke E. Dari D ke E ini jaraknya adalah pengurangan dari sini titik B ke titik E panjangnya 60. Kita kurangi karena D itu sejajar di sini panjangnya 30 dari titik B ke sini ke C akse atau ke titik D 30, berarti 60 dikurangi 30 yaitu D ke E sama dengan 30 mm juga. Nah, setelah dibuat dari D ke E garisnya, kita E ke F. E ke F ini jaraknya adalah hasil pengurangan dari diameter 50 dikurangi diameter 40, hasilnya adalah diameter 10. Karena dari E ke F adalah bukan harga diameter, maka harus dibagi 2, yaitu diameter 10 dibagi 2, yaitu 5 mm. Selanjutnya, dari titik F ke titik G. Nah, untuk dari garis pembuatan F ke G, kita cantumkan saja 30 mm. Pak, saya mau 40 mm. Enggak jadi masalah. Kenapa? Karena untuk bidang yang ini merupakan bidang penjepitan saja. Pada saat nanti di mesin bubut. Ya, yang penting harus minimal 30 ya, aman. Nah, nanti dari G ke H ini jaraknya adalah di diameter 50 dibagi 2, yaitu G ke H 25 mm. Terus dari H ke A itu jika ini 30 berarti totalnya H ke A itu adalah 90 mm. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya setelah kalian buat sketch kotak seperti yang garis merah ini, nanti kalian buat kontur chamfer. Nah, dengan ukuran 2 kali 45 derajat. Ini juga chamfer 2 kali 45 derajat. Ini juga chamfer 2 kali 45 derajat. Dan kemudian diberikan kontur radius juga. Pada sudut ini R2 dan ini juga R2. Demikian ya. Yuk, sekarang kita masuk ke Mastercam-nya. Nah, sekarang pada Mastercam kita mulai dari membuat sketch dulu. Dalam pembuatan sketch, kita harus memahami dulu dengan yang dinamakan titik origin. Nah, ini yang dinamakan titik origin. Ini saya kasih tanda ya. Ini yang dinamakan titik origin. Tulisnya. Titik origin. Nah, ini yang dinamakan titik origin. Tulisnya gitu ya, origin. Titik origin. Nah, terus yang kedua adalah pastikan juga di sebelah kanan bawah yang ini. Nah, di sini ini unitnya adalah metrik. Nah, metrik. Saya tulis. Metrik. Ya, pakai C. Kelihatan nggak ya? Oh. Nah, ini nih. Metrik ya. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya sudah titik originnya sudah ada, kemudian unitnya sudah metrik, selanjutnya adalah kalian membuat sketch. Di gambar, kita lihat gambarnya dulu. Nah, kita mulai dari titik sini ya. Dari titik sini ke atas tadi 15. Diklik ini namanya fitur line. Ya, fitur line. Nah, klik satu kali, klik. Nah, sampai muncul toolbar seperti ini. Nah, kalau ada yang seperti ini nih, ini artinya ada fitur yang sedang aktif. Kebetulan di sini fitur yang sedang aktif ada fitur line ini. Ya. Nah, setelah diklik satu kali,
line itu kita arahkan kursor ke titik origin sampai muncul auto kursor origin namanya tuh, yang tanda silang itu ya. Nah, klik satu kali, klik, kemudian tarik ke atas bebas dan klik satu kali. Nah, baru kita masukkan di sini. Nah, ini kalian jangan ngeklik icon ini, jangan. Yang kalian klik adalah angka di sini. Misalkan kita masukkan 15 ya tadi, diameter 30. Kita lihat lagi gambarnya. Nih, ini kan diameter 30 dari sini ke sini ya. Berarti diameter 30 berarti kita buat garisnya dari sini ke atas itu adalah 15 mm. Berarti kita masukkan 15. Oke, terus klik apply. Nah, Pak, saya ketika di apply tiba-tiba gambarnya seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita tinggal klik fit. Yang ini fit. Nah, ini untuk memunculkan objek yang telah kalian buat. Atau kita scroll pada mouse. Putarkan scroll wheel pada mouse. Kita zoom in, zoom out ya. Gitu. Nah, setelah selesai, karena fitur line ini masih aktif, atau kalian boleh klik lagi line, boleh. Tidak juga gak apa-apa. Atau misalnya saya contohkan klik ya. Klik, terus arahkan lagi kursor ke ujung dari objek garis ini. Sampai muncul auto kursor endpoint namanya kalau itu. Klik satu kali, kemudian tarik ke samping. Nah, klik lagi satu kali tadi. Kemudian kita masukkan jaraknya. Jaraknya berapa? Kita lihat gambar. Nah, dari sini ke sini berapa? Yaitu 30 mm. Berarti kita masukkan di sini 30 mm. Baru apply lagi. Klik satu kali ya. Pakai mouse nih ya, di scroll mouse. Nah, sekarang buat garis kemana? Nah, garis dari sini ke atas. Jaraknya berapa? Diameter 40 dikurangi diameter 30, yaitu diameter 10 dibagi 2 berarti 5 mm. Nah, arahkan kursor ke sini, klik ke atas, masukkan 5, baru apply. Oke. Nah, Pak, gimana kalau ternyata saya salah masukkan, malah dimasukkannya adalah 6. Nah, ternyata salah nih Pak. Nah, kita bisa hapus. Cara menghapusnya adalah di sini ada fitur delete entities. Kita klik satu kali, klik. Nah, kemudian klik objek yang mau dihapusnya. Yang ini. Klik aja satu kali sampai berwarna putih. Kemudian pilih end selection yang kayak seperti balon satu kali. Klik. Nah, hilangkan. Nah, sekarang kan fiturnya sudah hilang nih, tidak ada yang aktif. Nah, kita akan membuat garis lagi. Berarti kita pilih lagi fitur line. Klik satu kali, arahkan kursor sampai muncul endpoint. Klik dan arahkan ke atas. Klik. Nah, tadi jaraknya berapa? 5. Kemudian apply. Nah, sekarang baru sampai sini kan? Kita buat lagi garis dari sini ke samping kiri. Berapa jaraknya? Yaitu 30 mm. Dari mana? Dari hasil pengurangan diameter 60 dikurangi diameter 30. Ya. Jadi 30 mm. Nah, ini fiturnya sudah masih aktif ya. Apa? Saya pengen klik lagi. Klik lagi saja lainnya. Arahkan kursor sampai muncul endpoint, tarik ke kiri dan klik satu kali, masukkan panjangnya 30, kemudian apply. Dia ke ujung nih, zoom out saja atau dipilih fit. Nah, bisa. Terus sekarang gimana? Sekarang lanjut. Tadi baru sampai sini kan, kita buat garis ke atas. Jaraknya berapa? Diameter 50 kurangi diameter 40, yaitu diameter 10 dibagi 2, yaitu dari sini ke atas adalah 5 mm.
Klik plane. Arahkan kursor ke sini, ke ujung sampai muncul auto cursor endpoint. Klik lagi ke atas, masukkan di kemudian apply. Nah, selanjutnya sudah sampai sini kita buat garis ke sini. Kita masukkan misalkan 30 mm ya. Berarti arahkan langsung kursor ke sini dengan syarat fiturnya masih aktif ya. Nih, ciri-ciri fitur masih aktif kayak gini dan ada ininya nih. Arahkan kursor ke sini sampai muncul endpoint-nya, klik satu kali, kemudian masukkan 30, kemudian apply. Nah, kecilkan, buat lagi garis, endpoint, klik satu kali dan arahkan kursor juga ke sini nih. Nah, sampai muncul endpoint, klik, tarik dan klik di sini. Terus apply. Nah, udah selesai kan? Tinggal kita keluar fitur dengan memilih icon checklist nih. Ini maksudnya oke. Klik. Nah, ini udah keluar dari fitur lain. Nah, sekarang kita hapus garis yang bersilangan ini dengan cara pilih trim yang gambar gunting. Ya, gambar gunting. Kemudian di sini ada fitur aktif kan? Ini ya fitur yang aktif, ada fitur trim yang ini. Kita pilih divide, delete, ya. Klik aktifkan. Nah, ini ciri aktif tuh kayak ditekan tombolnya. Klik tuh. Ya, ini udah aktif. Baru kita arahkan ke sini ke garis yang akan dihapus. Klik. Nah, itu. Jadi trim tadi itu fungsinya untuk menghapus garis yang bersilangan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, baru kita pilih OK untuk keluar fitur. Nah, selanjutnya apa pekerjaannya? Yaitu membuat kontur chamfer. Ada chamfernya 2x45 sejumlah 1, 2, 3. 2x45 derajat ya. Berarti nah, sekarang kita masuk ke mana untuk membuat chamfer. Nah, di sini ada fillet entities nih. Fillet entities untuk membuat radius. Sekarang kita butuh chamfer, berarti kita klik yang segitiganya nih. Segitiga yang samping fillet ini ya. Klik satu kali. Nah, pilih chamfer entities yang ini. Klik. Nah, tuh fiturnya aktif lagi. Tadi berapa nilai chamfernya? 2x45 derajat. Berarti kita masukkan di sini 2. Nah, kalau sudah dimasukkan 2, tinggal kalian klik seperti ini. Klik objek yang garis putih ini nih, klik satu kali, kemudian klik objek yang berpotongannya. Klik tuh. Terus yang mana lagi sekarang? Oh, yang ini. Klik, 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 klik. Nah, apply, kemudian OK untuk keluar fitur. Nah, sekarang lihat gambar lagi. Sekarang apa? Oh, pembuatan kontur radius. Pembuatan kontur radius berarti menggunakan fitur fillet namanya yang tadi. Nah, ini kan udah jadi ganti chamfer entities ya. Kita klik lagi segitiganya untuk memilih fillet entity. Klik. Nah, berapa nilai fillet atau radiusnya? 2. Berarti kita masukkan di sini 2. Nah, yang diklik yang mana? Ini 1, 2. Mana lagi? 1, 2. Tuh. Apply baru OK untuk keluar fitur. Nah, inilah sket pembuatan produk untuk proses pembobotan diameter luar dengan contoh kasus project yang ini ya. Gitu. Nah, ini pembuatan sket, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti kalian ulang saja dulu untuk sketnya, berulang-ulang sampai paham pembuatan sket berdasarkan gambar kerja ini. Nah, selanjutnya setelah pembuatan sket masuk ke tahap pemilihan jenis mesin untuk proses pekerjaan. Karena ini bendanya poros, ini merupakan proses pekerjaan bubut. Bahasa Inggrisnya itu lathe atau turning. Maka kita masuk ke mesin type, pilih lathe, pilih default. Klik. Nah,
Di samping kiri di fitur Operation Manager muncul mesin group. Pastikan ini LED default LED default milimeter. Kemudian klik yang tanda plus properties ini, di expand. Dengan cara diklik satu kali, klik. Nah, ini di expand namanya, dia mengembang, expand. Kemudian pilih stock setup. Nah, muncullah ini. Nah, saya jelaskan dulu bahwa stock itu adalah fitur untuk mendefinisikan dari benda kerja bahan bakunya atau raw material. Kita lakukan seperti ini nih. Klik properties. Nah, pilih make from to point. Nah, kita klik di sini. Di ujung sampai muncul di ujung sebelah kiri atas sampai muncul midpointnya, klik satu kali. Kemudian klik di titik origin. Nah, setelah selesai, kita boleh preview dulu, boleh nih, ada preview di sini. Klik untuk melihat. Nah, ini maksudnya adalah benda kerja bahan bakunya adalah ukuran segini. Ya, kalau sudah selesai dilihat, kita tekan tombol enter satu kali. Nah, baru pilih OK. Nah, udah nih stok udah. Sekarang cak jauh properties, diklik ya. Klik. Pilih make from to point. Nah, sekarang arahkan kursor ke tengah garis objek ini sampai muncul auto kursor midpoint namanya, yaitu midpoint. Diklik satu kali, kemudian tarik dan arahkan kurang lebih seginilah. Perkiraan yang penting rasional saja. Dan diklik lagi satu kali. Klik. Nah, kita kalau udah selesai, kita pilih OK. Dan klik OK lagi satu kali. Nah, coba kalian cermati. Di sini, ini merupakan definisi cat penjepitan benda kerja. Dan yang kotak ini merupakan gambaran benda kerja bahan bakunya atau raw materialnya. Dan yang sketch kalian buat ini adalah garis batas proses pembubutannya. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon diulang kembali, direview. Kalau misalkan belum paham, diulang lagi, silakan. Nah, itu tahap kedua. Sekarang tahap ketiganya apa? Tahap ketiganya kita akan menentukan jenis toolpath. Nah, toolpath itu apa? Toolpath itu adalah garis lintas alat potong. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini masuk ke toolpath. Klik satu kali. Nah, toolpath yang akan kita kan adalah dua jenis ini. Ada raw, ada finish. Sebetulnya ini dibacanya roughing. Yang ini finishing. Proses pengerjaan kasar, proses penghalusan. Nah, kita pilih raw dulu atau roughing. Klik satu kali. Klik. Nah, kemudian klik OK. Kemudian di chaining, di fitur chaining ini kita pilih partial. Klik satu kali. Kemudian silakan dicermati pelan-pelan, arahkan kursor ke garis pertama yang akan di start pembubutan nih. Ini yang chamfer ya, arahkan sampai berapa putih, klik satu kali. Nah, kalau muncul tanda panahnya ke bawah, ke sebelah kanan, ini dipastikan salah. Sehingga tanda panahnya itu harusnya ke sebelah kiri atau ke atas. Karena kita akan mengerjakan pembubutan arahnya itu dari kanan ke kiri. Dari garis ini sampai ke sini. Nah, gimana cara mengembalikan arahnya? Kita pilih reverse di sini. Nah, udah betul ya. Kemudian sekarang kita klik garis batas terakhir akan dilakukan proses pembubutan, yaitu sampai sini kan. Diklik satu kali. Klik. Nah, yang garis berwarna putih ini merupakan garis yang akan dilakukan pembubutan. Ini sebagai garis batas proses pembubutan namanya. Ya. Setelah itu baru pilih OK. Nah, muncullah LED raw properties yang ini. Di sini kita bisa memilih jenis pahat bubut.
ya, holder pahat bubut, holder insertnya. Kita gunakan yang T0101 ini yang standar untuk wrapping, out diameter, diameter luar. Nah, yang perlu kita isi adalah parameter feed rate atau kecepatan penyayatan rata-rata, ada plung feed rate, kecepatan penyayatan rata-rata tapi terhadap arah ke dalam. Nah, tapi nanti saya jelaskan ya di luar. Ini pembahasannya cukup panjang juga yang ini. Nah, yang perlu kalian rubah juga adalah spindle speed. Ini ada kecepatan putaran spindle-nya, kecepatan putaran benda kerjanya nantinya tentunya, tapi di sini spindle speed ya. Nah, ini satuannya harusnya RPM. Di sini maksimal spindle speed juga kita samakan saja. Kita perdalam nanti di kelas teori saja. Nah, berapa nilai data parameter ini? Kita lihat di soal. Di soal nih ada data parameter ya. Kita masukkan kecepatan putaran spindle. Berarti spindle speednya berapa? 1000 RPM. Kita masukkan berapa di sini? Spindle speednya 1000 RPM. Berarti jangan CSS ya, jangan constant surface speed. Tapi kita masukkannya RPM. Maksimal spindle speednya juga kita samakan saja dulu menjadi 1000 RPM. Nah, selanjutnya data parameter yang mana yang kita isi? Yang kedua adalah kecepatan gerak penyayatan atau feed rate. Bahasa tekniknya, bahasa Inggris tekniknya adalah feed rate. 0,1 mm per putaran. Yang mana? Yang ini. 0,1 mm per putaran. Nih, satuannya bahasa Inggrisnya rev. Putaran itu revolution. Jadi milimeter per rev. Ya, yang plung feed rate juga sama. Kita masukkan 0,1 mm per putaran. Nah, sampai sini udah selesai belum? Belum. Kita biasakan untuk mengaktifkan coolant. Di sini ada coolant nih, pendingin. Nah, pilih fluid on. Kenapa? Agar insertnya atau pahat bubutnya tidak cepat tumpul. Jadi ada proses pendinginan nantinya. Ya, nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga nih, kedalaman penyayatan. Parameter yang ketiga adalah kedalaman penyayatan atau depth of cut. Bahasa Inggris tekniknya yaitu sebesar 0,5 mm per siklus pembubutan. Di mana kita ngisinya? Di raw parameter di sini. Di sini ada depth of cut, yaitu kita masukkan berapa tadi? 0,5 mm. Ini otomatis satuannya pasti milimeter per siklus. Lihat aja gambarnya, silahkan disimak gambarnya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ada stock to lab in X dan stock to lab in Z. Ini adalah ukuran yang dilebihkan untuk proses finishing. Saya ulang ya, ini ukuran yang disisakan atau dilebihkan untuk dilakukan proses finishing. Ya. Nah, seperti itu. Sudah dimasukkan, ini depth cut-nya 0,5 mm, baru kita pilih OK. Coba perhatikan, disimak baik-baik. Nah, inilah yang dinamakan tool pad atau garis tool pad, ya, garis lintas alat potong. Kita simulasikan dulu. Cara mensimulasikannya adalah pastikan dulu ini terchecklist. Ya, kalau belum terchecklist dia gak mau biasanya. Oh, dia mau tuh ya gak apa-apa, dia mau. Harusnya dia nggak. Nah, sekarang ke checklist ya, berarti otomatis tadi itu. Kita simulasikan lagi dengan memilih verify select operation. Klik satu kali. Nah, ini yang benda kerja tadi, ini caknya. Quality-nya kita maksimalkan, kecepatannya kita setengahnya saja biar agak lama ya. Kemudian simulate tool and holdernya diklik biar toolsnya kelihatan. Kemudian pilih mesin atau play. Tuh, ini proses pembubutan pengasarannya yang tadi. Nah, lihat. Kalau terjadi tabrakan itu pasti ada yang berwarna merah. Nah, boleh kita juga stop on collision. Artinya ketika ada tabrakan dia berhenti secara otomatis. Bisa ini diaktifkan ya. Nah, sejauh ini dia sudah betul ya, aman dan betul ya. Kita oke saja. Pak, ini kok gini, gimana? Kok jadi kayak gini? Nah, kita pilih
tampilannya ke top WCS. Diklik aja satu kali. Klik tuh. Nah, ingat ini baru proses roughing nih, let row. Ukurannya udah pas belum ya? Belum, karena tadi masih sisa 0,2 mm ya. Yang harusnya ukurannya diameter 30, sebetulnya saat ini ukurannya masih 30,2 mm. Sisanya gimana? Kita lakukan proses finishing agar hasilnya halus dan ukurannya presisi. Caranya gimana? Masuk lagi ke toolpad. Pilih finish. Kemudian, nah di sini kalian boleh pilih parsial dengan cara mengklik seperti tadi. Klik di sini dan pastikan arah panahnya harus benar. Atau Pak gimana biar cepat, mudah dan cepat? Kita pilih last saja yang ini. Lah, artinya dia akan memilih pemilihan objek yang terakhir kita pilih. Yang tadi klik aja satu kali, klik. Nah, otomatis dia berwarna putih tuh garisnya. Berarti ini garis yang dipilihnya sesuai yang tadi. Nah, kalau sudah pilih oke. Nah, balik lagi ke sini. Nah, untuk proses finishing kita gunakan lagi aja boleh pakai pahat yang T0101 juga boleh. Pakai pahat yang finishing yang lain boleh gak? Boleh juga. Nih di sini ada pilih T2121. Nah, kita pilih aja T2121 nih. Klik, pilih pahatnya. Nah, tool numbernya kita ganti jadi 2. Karena pahat yang kita gunakan kan cuma maksimal 4 yang mesin kita punya ya. Berarti tool numbernya nomor 2. Nah, terus kemudian yang feed rate-nya berapa? Kita masukkan saja data parameter yang tadi. Feed rate-nya atau kecepatan gerak penyahitannya adalah 0,1 mm per putaran. 0,1 mm per putaran. Spindle speed-nya berapa? 1000. Apa satunya? Maksimal spindle speed-nya juga sama 1000 rpm. Dan jangan lupa cooling-nya di on kan. Selanjutnya finish parameter. Nah, yang ini nggak perlu dirubah-rubah ini karena stok tooled index-nya sudah 0, artinya tidak ada sisa ukuran ya. Kalau sudah pilih oke. Nah, yuk kita simulasikan lagi nih. Kita checklist dulu nih yang finishing. Kita coba simulasikan yang finishing saja. Kita pilih verify. Tuh. Ini sudah di wrapping. Kita pilih yang finishingnya saja kan. Nah, kita play. Nah, ini proses finishingnya itu seperti hanya satu kali siklus pembubutan saja. Dia hanya mengepaskan ukuran. Nah, kemudian kita coba simulasikan berdasarkan backplot per view. Ya, kita checklist dulu dua-duanya nih. Dan cara memilih select all operation. Klik satu kali dia kepilih tuh ke checklist dua-duanya. Lalu kemudian pilih backplot selected operation. Klik satu kali. Nah, di sini kita expand nih. Klik. Nah, kita pilih info. Nah, untuk apa nih fungsinya? Kita akan mengetahui berapa total waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk ini. Nah, untuk mengerjakan produk ini di mesin CNC berapa total waktu yang dibutuhkan. Ternyata untuk mengerjakan produk yang tadi itu atau yang ini itu adalah hanya 12 menit 14,94 detik saja. Itu secara hitungan teorinya. Nah, terus kita simulasikan ya. Cara mensimulasikannya adalah kalian bisa menekan tombol S pada keyboard ya, atau kalian pilih ini nih. Play yang ini. Play aja. Klik. Tuh, dia pahatnya gerak. Ya, dia ngebubut terus sampai selesai. Ini namanya siklus pembubutan. Siklus pembubutan diameter luar. Nah, roughing sekarang akan finishing. Nah, balik lagi ada pahat lagi sekarang yang datang. Tuh, ini proses finishingnya selesai. Nah, itulah proses simulasi dan toolpad-nya. Jadi yang pertama tadi adalah pembuatan sketch, yang kedua stock setup, yang ketiga
toolpad. Ini ya toolpad. Keempat, simulasi yang barusan. Dan yang kelima, tinggal kita mengeluarkan program kerja. Caranya gimana? Nah, mengeluarkan program kerja caranya adalah pastikan dulu terchecklist semuanya, kemudian pilih post selected operation. Nah, ini yang simbolnya satu ya, klik satu kali, kemudian pilih OK, kemudian kita simpan di mana? Nah, misalkan kalian di desktop nih, oh jangan terlalu banyak ya, misalkan di yang tadi sajalah, misalkan insert data. Nah, disinilah kita buat folder baru, pilih new, klik kanan di sini, pilih new, pilih folder. Misalkan nama kalian Rico, tulis Rico. Nah, klik, kemudian buka foldernya, baru kita masukkan file name-nya. Misalkan tugas 1 underscore Rico. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah pilih save. Oke, itu sudah di save. Nah, mana yang namanya program kerja? Kita tunggu. Nah, inilah yang dinamakan program kerja. Ya. Nah, program kerja inilah yang nanti kalian transfer ke mesin CNC dan mesin CNC akan bekerja membuat produk yang tadi selama waktu 12 menit ya. Pak, ada yang perlu diedit gak di sini? Ada, tapi nanti kita bahas secara teori karena ini lebih mendalam, lebih ke program. Ya, demikian tutorial pembubutan roughing dan finishing untuk proses holder diameter atau pembubutan diameter luar. Silahkan kalian pelajari, boleh diulang pelan-pelan, direview, diulang, latihan lagi, dan seterusnya sampai benar-benar kalian paham dengan kasus proyek yang baru. Silahkan kalian bisa download soal yang baru di pembelajaran berikutnya atau di media-media yang telah saya sarankan ya. Terima kasih. Semoga kalian ada peningkatan berbagai kompetensi. Oleh karena itu tetap semangat dalam belajarnya. Sekian, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.